Fadilah dan kekhususan daripada surah Al-Fatihah, salah satu di antaranya adalah annaha a'zamu surati fil Quran, bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari yang bersumber dari Abi Sa'id Ibn Mu'alla, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala'allamaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Nabi berkata kepada Abi Sa'id Ibn Mu'alla bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawari, apakah engkau hendak kuajarkan kepadamu sebuah surah yang paling mulia di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari dalam masjid ini? Qala, dia mengatakan, pada biyadi, lalu dia mengganglah tanganku. Falamma arada an yakhraja minal masjid, tak kala hendak keluar daripada masjid, qultu, mengatakan, ya Rasulullah, innaka qulta, ya Rasulullah, sungguhnya engkau telah mengatakan, lau allimannaka a'zama surati fil Quran, aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ya. Qala na'am, mutayya, apa itu alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul masani wal Qur'an al-azim alladhi utituhu. Ialah ayat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul masani, dan Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepada. Yang kedua, pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada, bersumber daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil ibn Abdullah bin Jarir, yang mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata padaku, alhambaraka ya Abdullah ibn Jabir anis surati fil Quran, apakah kau ingin mengajarkan ayat Abdullah bin Jarir tentang surah di dalam Al-Quran? Qultu bala, lalu Jarir mengatakan bahwa ya, oh ya Rasulullah. Qala ikra alhamdulillahi rabbil alamin hatta tahtimaha, sampai selesai dalam artian satu surah mulai daripada awal sampai akhir. Kemudian fadilah yang kedua daripada surah Al-Fatihah ini adalah annahu lam yunazzal fil Quran wala fit Taurah wala fil Injil misluha, bahwa surah Al-Fatihah ini Allah turunkan, berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diturunkan atau diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, tidak disebutkan di dalam Taurat, tidak juga di dalam kitab Injil maupun di dalam kitab Zabur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Ubay bin Ka'ab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu tabaraka wa ta'ala fit Taurat wa la fil Injil misla ummul Quran wa hiya sab'ul masani. Tidak ada yang serupa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Taurat maupun Injil seperti Ummul Quran, yaitu satu nama daripada Al-Fatihah yang kemarin kita sebutkan, wa ya sab'ul masani, dia termasuk daripada bagian sab'ul masani. Kemudian yang ketiga, fadilah dari surah Al-Quran, anna min kunusi min tahtil arsh, bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah min kansi min tahtil arsh, salah satu daripada perbendaharaan yang ada di bawah
Arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan tu riwayat dari Anas. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla a'tani bima manna bihi alayya. Inni a'taituka fatihatil kitab. Hiya min kunusi arsh. Qasamtuha baini wa bainaka nisfain. Nabi mengatakan sungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan kepadaku Nabi alayya. Inni ataituka fatihatal kitabi. Sungguh aku berikan kepadamu fatihatil kitab, yaitu min kunusi arsh, daripada perbendaharaan arsh. Qasabtu baini wa bainaka nisfain, yang dimana surah Al-Fatihah ini terbagi atas dua, satu bagian diriku dan satu bagian adalah untukmu. Di dalam pembagian kemarin kita sebutkan bahwa surah Al-Fatihah salah satu namanya adalah dua bagian, yaitu ada bagian hamba, ada bagian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah. Mengenai masalah kekhususan daripada surah Al-Fatihah ini, ada juga satu riwayat dari Ali radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Fatihatil kitab. Bahwasanya surah Al-Fatihah wa ayatul kursi dan ayat Al-Kursi dan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa terdapat di dalam surah Ali Imran. Kemudian kulillahumma malikal mulk juga terdapat daripada surah Ali Imran. Hadal ayati muallaqat bi arsin laysa bainahunna wa bainallahi hijab. Jadi disebutkan bahwa ayat-ayat ini, empat ayat tadi ini terkait dengan arsy, tidak ada perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, satu hijab atau tirai yang menghalanginya. Artinya empat bagian satu surah dan empat ayat ini, tiga ayat surah Al-Fatihah, satu surah ayatul kursi dan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, itu Ali Imran ayat 18, dan ayat qulillahumma malikal mulk, itu Ali Imran ayat 26, bahwasanya bahagian-bahagian Al-Quran ini adalah bahagian-bahagian daripada perbendaharaan daripada arsy, di mana seorang hamba yang membacanya akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.